Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yaitu tutorial membuat soal dari Quizizz melalui aplikasi Quizizz. Yang pertama, kalian harus punya aplikasi Quizizz-nya ya. Terus kalian tinggal klik aplikasi Quizizz-nya. Langkah pertama begitu. Terus setelah kalian masuk, saya di sini udah login ya. Yang kalian belum login, biasanya di sini tuh suruh login ke Google atau ke Facebook. Kalian tinggal login aja ke Google. Kalau di sini saya udah login, berarti saya sudah punya akun untuk quiz di sini. Untuk ngebuat soalnya, kalian klik yang di bawah nomor 2 di pengaturan tuh ada aktivitas, di pinggir pengaturan aktivitas, klik di situ. Terus di atas itu ada namanya buat Quizizz. Nah, kalian tinggal tekan buat Quizizz. Iya, setelah kalian sudah buat Quizizz-nya, kalian tinggal cari yang untuk nama Quizizz-nya kalian mau kasih nama apa. Untuk nama Quizizz-nya saya mau kasih nama pelajaran saya sendiri, yaitu implementasi Pancasila. Nah, untuk di subjek yang relevannya saya utur di pendidikan. Nah, selanjutnya terus klik selanjutnya. Nah, habis itu di sini ada pilihan ganda untuk soalnya. Ada pilihan ganda, kontak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan terbuka berakhir atau meluncur. Nah, kalau yang saya di sini sistemnya yang pilihan ganda ya. Nah, di sini udah ada. Di sini saya udah menyiapkan soal untuk ini. Nah, ini soal saya yang udah saya siapin. Apa larangan buku Sutasoma pada zaman Majapahit? Tinggal kalian tulis di sini soalnya, apa larangan buku Sutasoma pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, di sini kalian tinggal isi 4 jawaban, mau 3 jawaban juga bisa. Yang pertama saya isi tidur, melakukan kekerasan, Nah, setelah selesai begini, kalian tentuin ya yang mana pilihan yang benar, yang mana jawaban yang benar. Kalian tinggal klik centang di kiri, yang mana misalnya yang benar nih, yang mana nih, tinggal kalian klik melakukan kekerasan. Nah, karena jawabannya itu melakukan kekerasan yang benar, kalian tinggal klik melakukan kekerasan tersebut. Nah, setelah udah benar untuk jawabannya, tinggal kalian simpan. Nah, setelah simpan di sini, kalian udah punya nih untuk di soal Quizizz-nya yang akan dibagikan ke siswa-siswa nanti. Nah, untuk menambah pertanyaan baru, tinggal ada tulisan pertanyaan baru di atas, di bawah kembali ada pertanyaan baru. Kalian tinggal klik pertanyaan baru kalau kalian mau nambah pertanyaan baru, misalnya mau ada berapa soal nantinya. Nah, misalnya nanti cara menyimpannya gampang sekali, tinggal kalian kembali. Nah, kalau kembali di sini, kalian itu diarahin ke untuk nyimpen soalnya yang tadi Anda buat ya. Di sini kalian atur bahasanya ke Indonesia. Dari kelas saya university aja ya ngasihnya ya. Siapa yang dapat melihat kuis ini, saya sertakan publik terlihat semua orang, karena saya mau kirim nanti ke siswa-siswa saya. Tinggal kalian simpan kuisisnya. Nah, udah. Tadi saya di pendidikan kan. Nah, di implementasi Pancasila ya. Maaf, di implementasi Pancasila. Nah, di sini udah ada ya. Di sini udah ada untuk pertanyaannya. Karena saya tadi buat cuman satu ya, dia cuman muncul satu. Untuk ngebagiin caranya, tantang teman di bawah tuh ada tantang teman. Nah, setelah tantang teman, kalian bisa hidupin aja musiknya sama efek suaranya, terus masuk
Nah, di sini nanti kode ini nanti yang dikasih ke murid-murid kalian. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian semuanya? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Melinda, kemana tuh si Melinda? Nggak aktifin kamera. Tahu, Pak. Ya, Pak. Ya, di sini udah pada nonton kan video yang saya kirim? Udah, Sudah, Pak. Ya, Ya, Pak. berarti kalian udah ngerti semua lah ya? Maksudnya udah beberapa kali nonton, udah paham. Iya, Pak. Ya, kalau udah paham kalian coba sekarang dari Nadia. Coba Iya, jelasin Pak. ulang ke Bapak tentang yang ini. Yang ini, implementasi sila kedua, coba jelasin ulang ke Bapak, tolong. Baik, Pak. Implementasi sila kedua. Yang pertama, sesama manusia tidak saling melecehkan. Artinya, kita harus saling menghormati satu sama lain, Pak. Tidak boleh adanya saling membuli, apalagi pelecehan-pelecehan yang mengakibatkan banyak korban seperti itu, Pak. Yang lalu sesama manusia punya rasa memiliki. Jadi walaupun itu kita bukan milik kita, tapi kita harus menjaga seperti milik kita sendiri. Lalu setiap manusia menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kita harus menjaga keseimbangan dan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu kewajiban kita seperti agama kita untuk mewajibkan kita sholat, seperti itu, Pak. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti kegiatan sosial, kegiatan gotong royong, seperti itu. Lalu berani membela kebenaran, gitu, Pak. Jadi jangan selalu menutupi kebenaran yang ada. Jadi kita harus membela kebenaran walau itu apa sih namanya tidak disukai, Pak, seperti itu. Bagus. Ternyata udah cukup paham untuk di Melinda. Sekarang untuk selanjutnya coba untuk ya untuk Feby coba diimplementasi sila ketiga yang udah Bapak jelasin. Coba jelasin ulang. Ya, Pak, di sini implementasi sila ketiga itu ada kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan negara itu lebih dari segala-galanya, lebih daripada kepribadian kita. Itu lebih penting kepentingan negara, kayak gitu, Pak. Nah, lalu kayak bekerja keras, membayar pajak. Nah, kita sebagai warga negara itu harus bekerja keras, dan kalau sudah bekerja keras, nah kita juga wajib membayar pajak dengan hasil kerja keras kita. Dan cinta tanah air itu meningkatkan prestasi di segala bidang. Nah, cinta tanah air itu kayak misalnya kita itu punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanah air kita, yang membawa baik nama negara kita, kayak misalnya tim nasional kayak gitu, Pak. Dan lalu bangga sebagai warga Indonesia. Ya, pastinya kita harus bangga dengan negara kita sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, bagus untuk penjelasan Feby di sini. Dan untuk yang terakhir saya pengen sama saudari Melinda. Melinda ada? Melinda? Iya, Pak. Iya. Coba yang Melinda pahami yang udah Bapak video kirim, coba jelasin ulang di implementasi sila kelima. Iya, Pak.
implementasi sila kelima di sini ada perbuatan luhur, saling membantu dan gotong royong. Jadi di sini kita harus saling membantu sesama eh, tetangga atau lingkungan, saling gotong royong. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua, adil, tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih antar tetangga, misalnya yang satu butuh bantuan, kita harus membantu yang itu, nggak boleh, maksudnya yang ini nggak boleh dibantu, yang ini nggak. Harus adil. Yang ketiga, menghormati orang lain, tidak menghalangi orang lain. Jadi di sini menghormati sesama umat manusia, sesama tetangga, sesama bersosialisasi. Terus yang keempat, suka memberi pertolongan, tidak egois dan individualisme. Sesama rakyat gitu, maksudnya sesama tetangga kita harus saling memberi pertolongan, tidak egois dan tidak individualisme, harus saling tolong menolong, gotong royong. Yang kelima, bekerja keras, berusaha, tidak mudah menyerah. Kita sebagai termasuk saya pemuda gitu, pemudi Indonesia gitu yang cinta tanah air, kita harus berusaha membuat negara kita berkembang dengan baik, terus memberikan contoh yang baik kepada yang ada di adik-adik kita, tidak mudah menyerah juga, dan menghargai karya orang lain, tidak membajak. Jadi tidak membajak karya-karya orang lain, seperti menjiplak gitu, Pak, kayak karya-karya seni gitu, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, bagus ya, di sini kalian udah cukup mengerti untuk materi implementasi Pancasila di sini. Di sini Bapak udah ngebuat soal krisis. Nanti kalian bisa kerjain soalnya ya. Nanti Bapak bakal kirim videonya. Bapak bakal kirim videonya, kodenya ke kalian. Dan silahkan dikerjain ya. Jangan sampai ada yang nyontek. Karena Bapak lebih menghargai hasil dari kalian sendiri. Ketimbang kalian itu berkompromi atau nyontek sama teman. Oke? Ya, Pak. Ya. Oke, Pak, siap. Jadi ya, kalian bisa langsung ngerjain soal kuisisnya di sini. Bapak bakal share kodenya. Ya udah, saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.